Selamat pagi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Raya. Dan salam sehat, tetap semangat belajar daring di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dengan doa. Doakan supaya kita tetap sehat dan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pelajaran kita kali ini adalah membahas tentang usaha. Nanti yang berikutnya adalah tentang daya. Nah, kita masuki yang pertama, tetapi sebelumnya setelah nanti mempelajari usaha dan daya, maka diharapkan kamu akan memahami konsep daripada usaha dan daya serta dapat menyelesaikan soal-soal tentang usaha dan daya. Nah, langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu adalah usaha yang dilambangkan dengan huruf W, berasal dari bahasa Inggris yaitu work, ya, maka dilambangkan dengan huruf W. Usaha itu adalah energi yang disalurkan daya, yaitu dilambangkan dengan huruf F, kepada benda sehingga benda itu berpindah atau perpindahan itu dilambangkan dengan huruf S. Nah, secara matematis usaha itu dirumuskan dengan F dikali dengan S. Nah, kita buat keterangannya. F itu adalah gaya, yang satuannya dalam internasional adalah Newton. Ingat, F gaya itu adalah force, ya, bahasa Inggrisnya force, maka dia dilambangkan dengan huruf F. Nah, kemudian S itu adalah perpindahan yang dilambangkan dengan huruf S. Kemudian satuannya adalah meter dalam sistem internasional. Maka W itu dia adalah usaha, satuannya adalah Newton meter atau disebut juga dengan joule kalau disingkat dengan huruf J, ya, huruf J-nya huruf besar. Nah, usaha itu sebanding dengan perpindahan, ya. Usaha juga sebanding dengan gaya. Jika gayanya besar, maka usahanya juga besar. Demikian juga kalau perpindahannya besar, maka usahanya juga besar. Nah, apa yang terjadi ketika kamu memberikan gaya terhadap sebuah tembok? Nah, anggap ini adalah tembok, kemudian kita dorong. Pertanyaannya adalah, apakah temboknya berpindah? Ya, jawabannya tidak. Maka, kalau dia tidak berpindah, maka S itu bernilai berapa? 0. Ya, sesuatu yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Artinya, ketika S itu bernilai 0 atau ketika tidak ada perpindahan, maka usahanya juga bernilai 0. Berarti tidak melakukan usaha. Walaupun ada gaya yang bekerja, tetapi tidak melakukan usaha. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Katakan ini adalah bidang datar. Di mana bidang datar kita letakkan sebuah benda. Benda ini katakanlah didorong oleh seorang anak, ya, didorong oleh seorang anak yang bernama katakan Badu. Maka Badu memberikan gaya terhadap benda, katakan adalah 10 Newton. Sehingga benda ini akan mengalami perpindahan, katakan buat S daripada Badu itu sebesar 10 meter. Nah, kemudian ada anak yang lain yang juga mendorong benda yang sama. Katakanlah anak ini namanya adalah F. Dono, ya. Nah, gaya yang diberikan oleh Dono itu adalah sebesar 20 Newton. Kalau besar gayanya berarti perpindahannya juga harus besar, ya. Maka nilai S daripada si Dono kita sebut itu adalah 20 meter. Pertanyaannya, hitunglah berapakah usaha yang dilakukan oleh si Dono dan berapa usaha yang dilakukan oleh si Badu. Nah, kita selesaikan. Caranya buat dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Yang pertama, F atau gaya oleh si Badu besarnya adalah 10 Newton. Perpindahannya atau kita buat di sini S Badu itu adalah 10 meter. Kemudian gaya yang diberikan oleh Dono, berarti F si Dono nilainya adalah 20 Newton.
Sedangkan perpindahan si Dono itu adalah 20 meter. Maka yang ditanya di sini adalah berapakah usaha oleh si Badu. Nah, buat titik-titik sama dengannya. Kemudian berapakah usaha yang dilakukan oleh si Dono. Ya, maka kita jawab yang pertama dulu, yaitu usaha daripada si Badu. Nah, apa tadi rumus usaha? Usaha adalah F dikali dengan S. Maka tuliskan F kali dengan S. Nah, F siapa? Karena di sini usaha si Badu, maka F-nya juga harus Badu, S-nya juga harus Badu. Ya, kita masukkan nilainya. F Badu berapa? Iya, 10 Newton. Dikali S Badu berapa? 10 meter. Maka usaha si Badu itu adalah 100 joule. Ya, J huruf besar kalau kamu singkat ya. Atau boleh kamu tulis joule, tapi J-nya harus huruf kecil. Nah, kita buat untuk si Dono. W Dono. Ya, maka W Dono tadi rumus daripada usaha adalah F dikali dengan S. Maka buat gayanya punya si Dono dan perpindahannya juga punya si Dono. Nah, berapa dia? Masukkan nilai F si Dono. Ya, 20 Newton kali masukkan si S. Ya, 20 meter. 20 kali 20 berapa? Iya, 400 joule. Nah, sekarang bandingkan. Usaha siapa yang paling besar? Iya, tentu adalah usaha si Dono. Kenapa? Karena gaya yang diberikan oleh Dono adalah lebih besar dan perpindahan yang diberikan si Dono, perpindahan yang dihasilkan Dono juga lebih besar. Maka usaha si Dono yang lebih besar. Nah, gampang kan? Ya, nanti untuk contoh soal berikutnya boleh kamu kerjakan di rumah. Nah, untuk yang berikutnya kita masuki yaitu daya. Ya, daya. Oke, daya ini dilambangkan dengan huruf P. Ya, berasal dari bahasa Inggris yaitu apa? Iya, power. Ya, power ya. Nah, daya itu adalah energi. Ya, energi itu sama dengan usaha ya. Nah, energi yang bekerja tiap satuan waktu ya, tiap satuan waktu. Nah, perhatikan dari definisinya. Energi itu kita lambangkan dengan huruf W karena sama dengan usaha. Kemudian waktu kita lambangkan dengan huruf T. Maka secara matematisnya daya itu adalah, di sini katanya energi yang bekerja tiap, berarti tiap itu dibagi. Ya, energi berarti W, waktu itu adalah apa? T. Ya, maka P sama dengan W per T. Ini rumusnya. Ya, maka P sama dengan W per T. Kita buat keterangan. W itu tadi apa? Iya, W itu tadi adalah energi atau usaha. Ya, satuannya tadi apa? Iya, joule. Kemudian T itu adalah waktu. Iya, satuannya dalam SI apa? Sekon. Ya. Kemudian kalau dia P ini adalah daya. Ya, daya yaitu atau power. Yang satuannya dalam SI itu adalah watt. Ya, satuannya adalah watt atau bisa juga dilambangkan dengan huruf W. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, katakan pada bidang datar diletakkan sebuah benda, kemudian diberikan gaya dorong yaitu sebesar 5 Newton ya, selama katakan adalah 2 detik atau ya 2 detik atau 2 sekon. Sehingga benda ini akan mengalami perpindahan yaitu sejauh 4 meter. Ya, 4 meter. Bisa nggak 2 detik mendorong sejauh 4 meter? Hah? Atau kita kurangi aja ya. Ya, sebesar 2 meter selama 2 detik. Ya, pertanyaannya hitunglah berapakah nilai daya. Ya, berapakah nilai dari daya?
Baik, kita kerjakan. Buat dulu seperti biasa yang diketahui. Apa yang diketahui dalam soal? Iya, F. F sama dengan berapa? Iya, 5 Newton. Kemudian 2 meter itu adalah, ingat meter, berarti itu adalah milik si S, yaitu perpindahan ya, 2 meter. Kemudian waktu T itu adalah 2 sekon. Yang ditanya itu adalah P. Baik, kita kerjakan. P rumusnya adalah W per T. Nah, sekarang dalam soal, apakah sudah ada nilai W? Belum ya? Nah, kalau belum ada, maka kita cari dulu nilai W. Ya, langkah pertamanya cari dulu nilai W. Apa itu W? Ingat kembali pelajaran sebelumnya. W itu adalah R dikali dengan S. Ya, masukkanlah. Berapa S-nya? 5 Newton. Kemudian berapa S-nya? 2 meter. Maka W-nya adalah 10 ya. 5 kali 2 10. Satuannya apa? Iya, satuannya adalah joule. Belum selesai. Harus kita kerjakan apa? P ya. P itu rumusnya adalah W dibagi dengan T. Ya, maka masukkan W itu tadi berapa? Sudah kita cari berapa nilainya? Iya, 10 joule. T, berapa dia di soal T? Iya, 2 sekon. Maka nilai P adalah 10 bagi 25 joule per sekon, itu adalah watt ya. 5 watt. Ya, demikianlah pelajaran kita kali ini. Ya, pelajarannya tidak susah-susah kali. Maka silakan atau selamat mempelajarinya di rumah.